Cerita yang pastinya seru, sebuah dongeng cerita legenda yang sangat terkenal di tanah Pasundan Jawa Barat, yaitu Sang Kuryang dan Tangkuban Parahu. Zaman dahulu kala di tanah Pasundan ketika dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Raja Sungging Perbangkal. Suatu ketika raja pergi berburu dan tanpa sengaja meminum air kencing babi hutan betina jelmaan Dewi Indarti. Dari situ lahir seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikannya, banyak pangeran dan pemuda yang ingin melamarnya, tetapi tidak satupun yang memikat hatinya. Dayang Sumbi sangat suka menenun di atas balai. Suatu ketika tarak tenunnya terjatuh dan malas mengambilnya, sehingga terucap, barang siapa yang mengambil tarakku, jika ia laki-laki akan kunikahi, dan jika ia perempuan akan kujadikan saudariku. Takdir berkata lain, yang mengambil tarak tersebut adalah si Tumang, anjing kesayangannya. Dengan berat hati, Dayang Sumbi menikahi si Tumang. Ia tinggal di hutan bersama putra kesayangannya, Sang Kuryang dan si Tumang. Suatu ketika, Sang Kuryang pergi berburu, dan seharian ia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kesal, ia membuat kesalahan besar. Ia membunuh si Tumang. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi bertanya, "Sang Kuryang, di mana si Tumang?" Sang Kuryang pun tidak menjawab. Dayang Sumbi semakin khawatir. "Sang Kuryang, katakan di mana si Tumang?" "Maafkan aku, ibu. Aku membunuh si Tumang. Aku mengambil hatinya karena tidak ada kijang yang bisa kuburu." Setelah tahu Tumang telah tiada, Dayang Sumbi marah besar. Ia memukul dahi Sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengatakan, "Tumang itu adalah ayahmu." Sang Kuryang pun sedih dan kesal. Ia pergi mengambara meninggalkan rumahnya. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti. Suatu ketika, ia tersesat di sebuah hutan dan melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia adalah Dayang Sumbi yang tetap awet muda karena meminum ramuan dewa. Tanpa tahu bahwa itu ibunya, Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun jatuh cinta dan ingin menikahinya. Begitu juga Dayang Sumbi, ia tidak mengenali anaknya yang sudah dewasa. Suatu saat, Sang Kuryang sedang beristirahat. Dayang Sumbi melihat bekas luka di dahi pria itu. "Astaga, bekas luka ini, dia adalah Sang Kuryang, anakku." Dayang Sumbi mencoba menjelaskan, tetapi Sang Kuryang tidak percaya. Ia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi memutar otak. Ia memberikan dua syarat yang harus selesai dalam semalam sebelum fajar tiba. Satu, membendung sungai Citarum menjadi danau. Kedua, membuat sebuah perahu besar. Sang Kuryang pun menyetujuinya. Ia memanggil pasukan jin. Dengan kesaktiannya, air sungai pun mulai terbendung dan sebuah perahu besar mulai terbentuk. Dayang Sumbi panik. Ia berdoa memohon bantuan Tuhan. Ia mengajak warga desa untuk menggelar kain sutra merah di ufuk timur dan memukul langsung kayu, tok tok tok. Ayam jantan mengira fajar sudah tiba. Ia berkokok bersautan, "Kukuruhu!" Sang Kuryang sadar ia telah dicurangi. Karena marah, ia menendang perahu buatannya sehingga terbang melayang jauh dan terjatuh. Lama-kelamaan, perahu yang terjatuh terlungkap itu berubah menjadi sebuah gunung besar. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Pesan moral dari cerita ini, teman-teman, janganlah kita bersifat seperti Sang Kuryang. Kita juga harus menghormati orang tua kita, karena doa ibu adalah segalanya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.